Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini spesial dari Ustadz. Ustadz pagi ini mau memberikan tauji mengenai cara menghindari penyakit hati. Jadi teman-teman diusahakan jangan berpikiran yang tidak-tidak mengenai hal ataupun sesuatu yang terjadi di lingkungan teman-teman. Tetap berpikiran positif gitu. Ya, Ustadz mau cek semangat teman-teman. Apa kabar teman-teman? Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap stay at home. Oke. Pagi ini Ustadz mau memberikan taujih mengenai apa tadi? Mengenai apa? Mengenai cara agar tidak terkena penyakit hati. Gitu. Wahai saudaraku, wahai teman-temanku yang seiman, tentunya saja kalian sudah sering ya mendengar tentang penyakit hati. Dan saya yakin kalian juga sudah memahami betul apa yang dimaksud dengan penyakit hati menurut pandangan kacamata Islam. Ya, dalam Islam penyakit hati adalah gangguan yang mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kebiasaan hidup dari seorang insan sehingga mendorong ia bertindak jauh dan bertolak belakang dari fitrahnya. Penyakit hati ini amat berbahaya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 125, artinya, dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat ini bertambah kekafiran mereka di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Mengerikan ya, gitu penyakit hati. Ya, berdasarkan ayat tadi, penyakit hati merupakan hal yang akan sangat merugikan seorang muslim, sehingga dikatakan bahwa siapapun yang meninggal dengan membawa penyakit hati di dalam hatinya, maka ia akan digolongkan sebagai orang yang kafir. Ya. Maka dari itu sebagai seorang muslim, maka sudah sepantasnya kita waspada terhadap penyakit hati agar keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tetap terjaga. Adapun jenis-jenisnya penyakit hati yang perlu kita hindari, yang perlu teman-teman hindari yaitu apa aja? Yang pertama itu sombong gitu. Jadi teman-teman nggak boleh sombong gitu. Lalu yang kedua, ria atau suka pamer, itu dihindari. Teman-teman nggak boleh sombong, nggak boleh ria. Jadi teman-teman kalau misalnya punya barang yang dibelikan ayah bunda, jangan sampai teman-teman itu pamer gitu. Lalu yang ketiga itu narsis. Yang keempat sum'ah, yang artinya memperdengarkan. Yang berikutnya itu hasad atau iri dengki. Yang berikutnya itu takdir atau terlalu pelit gitu. Ada berapa? Ada 6 ya. Ulangi lagi. 1 itu apa? Sombong. Yang kedua ria. Yang ketiga narsis. Yang keempat sum'ah, yang artinya memperdengarkan. Yang kelima hasad atau iri atau dengki. Yang keenam baru takdir atau terlalu pelit gitu. Itu termasuk penyakit hati. Dan itulah jenis-jenis penyakit hati yang perlu teman-teman waspadai dan hindari. Jangan terlena dan membiarkan penyakit hati tersebut menjangkit pada diri teman-teman gitu. Lalu berikut ini akan Ustadz ulas mengenai cara agar tidak terkena penyakit hati gitu. Yang pertama, memahami betul penyebab penyakit hati gitu. Mengapa teman-teman perlu memahami penyebab munculnya penyakit hati dalam Islam? Karena dari situ teman-teman diharapkan bahwa sekiranya teman-teman lebih
telaten dalam menghindari gejala-gejala dari penyakit hati itu sendiri. Jadi teman-teman harus memahami betul penyebab penyakit hati itu gitu. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan gitu. Jadi teman-teman harus eh, meningkatkan kualitasnya keimanan dan ketakwaan kita ya, gitu. Berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kualitas keimanan kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat teman-teman senantiasa terjaga dari penyakit hati gitu. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, kurangi sifat mengeluh. Jadi teman-teman kok misalnya apalagi ini di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan ini teman-teman bosen kok di rumah terus. Biasanya kalau sore jalan-jalan sore, beli takjil kemana, naik motor, naik mobil gitu. Mungkin pada waktu Ramadan sebelum-sebelumnya teman-teman sering ke mall dan sebagainya, ke pasar dan sebagainya. Apalagi ada wabah virus corona. Jadi teman-teman jangan mengeluh gitu. Jangan mengeluh, tetap bersabar, tetap ikhlas. Teman-teman berusaha, teman-teman itu agar selalu berpikiran positif dan selalu semangat gitu. Walaupun tetap di rumah, isi kegiatan di rumah dengan hal-hal yang positif gitu. Lalu yang tadi ya, kurangi sifat mengeluh. Perlu teman-teman tahu bahwa sering mengeluh serta melakukan perbuatan tercela dapat membuat teman-teman semakin terjerumus ke dalam penyakit hati. Oleh karena itu, berusahalah untuk menjaga hati dan diri teman-teman dari perbuatan tercela. Terlebih lagi mengeluh, terlebih lagi hukum hukum mengeluh dalam Islam adalah terlarang karena bisa mendorong teman-teman untuk bersifat kufur. Ya teman-teman usahakan untuk kurangi sifat mengeluh, tetap semangat, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai rencana baik buat teman-teman. Ingat, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi teman-teman berprinsip itu saja. Jadi jangan biarkan diri teman-teman itu mengeluh gitu. Lalu yang keempat yaitu rajin bersyukur gitu. Selain mengurangi sifat mengeluh, Anda juga teman-teman semua disarankan untuk senantiasa bersyukur atas berkat dan nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, hati teman-teman akan tetap bersih dan terjaga dari penyakit hati. Lalu yang berikutnya yaitu rajin beribadah. Ayo, siapa yang rajin beribadah, istiqomah dan beribadah? Siapa? Ya, angkat tangan. Ya banyak semua ya, banyak gitu. Cara agar kita tidak terkena penyakit hati selanjutnya adalah rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan beribadah Anda akan maksudnya teman-teman akan merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati teman-teman akan terasa lapang, damai dan tentram. Lalu yang berikutnya memperbanyak zikir. Ya, ayo. Siapa yang sering melakukan zikir? Ustaz cek di Google Form. Siapa? Hayo. Ya. Yang sering bolong, yuk ditingkatkan lagi. Selain melaksanakan sholat wajib sebagai salah satu bentuk ibadah, teman-teman juga disarankan untuk memperbanyak zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan zikir inilah yang akan menjauhkan teman-teman dari penyakit hati gitu. Lalu yang berikutnya yaitu menghindari perbuatan syirik. Ya, salah satu perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syirik. Bahkan syirik dalam Islam ini termasuk sebagai salah satu perbuatan dosa besar dalam Islam. Nauzubillah ya. Lalu yang terakhir yaitu rajin bersedekah gitu. Jadi teman-teman bersedekah itu banyak sekali manfaatnya.
Bersedekah merupakan salah satu perbuatan terpuji. Bahkan sedekah menurut Islam ini memiliki sisi kemuliaan karena dianggap dapat menjauhkan seseorang dari perbuatan sombong. Sebagai hikmahnya, sedekah dalam Islam adalah menjaga harta dan hati agar tetap bersih dan berada pada fitrahnya. Ya, demikian ya mengenai pembahasan atau tauji singkat mengenai cara menghindari penyakit hati. Dan jangan sampai teman-teman itu mempunyai penyakit hati, karena memang penyakit hati itu memang sungguh membahayakan gitu. Ya, demikian tauji singkat dari Ustadz, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata dari Ustadz mohon maaf. Kepada Allah Ustadz mohon ampun. Tetap semangat. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.